Saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Kepentingannya apa coba logikanya? Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Panas dingin hubungan yang sudah pisah jalan itu hal yang biasa, tapi beda cerita dengan Jokowi dan PDI Perjuangan. Pasca Pilpres dan penetapan Hasto jadi tersangka, bara api PDIP dan Jokowi tak juga kunjung padam. Bahkan PDIP menyebut ada utusan yang dikirim Jokowi agar Hasto tak lagi menjabat sekjen. Belum lagi 9 kader Banteng disebut akan menyusul Hasto jadi tersangka. Tuduhan dibantah Jokowi dan tantang ungkap siapa utusan yang dimaksud. Benarkah ada utusan untuk cawe-cawe kasus Hasto? Siapa? Dan apa makna dibalik pernyataan Jokowi bahwa sabar ada batasnya? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan langsung undang ke panggung Rakyat Bersuara Bung Guntur Romli, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bung Guntur. Silakan, sebelah sini. Lalu saya panggilkan Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania. Ya, saya nggak sebut Wamenaker di sini. Wah, keren nih. Thank you, Aiman. Terima kasih. Silakan. Jangan lupa Wamen udah ini. Iya. Jokowi Mania, mana itu? Oh, Prabowo Mania. Joman. Hadir pula ex penyidik KPK, Mas Yudi Purnomo Harahap. Silakan Mas Yudi. Silakan. Sebelah sini. Kemudian Mas Roy Suryo, pakar IT sekaligus telematika, pakar telematika. Tunggu bentar, saya mau tanya dulu nih. Ini kaos jangan dibuka ya mejanya. Oh, penting ini tadi. Enggak, saya kira diundang untuk meneliti itu hurufnya Times Roman atau enggak. Itu lainnya. Itu resmi. Beda topik. Oke. Kemudian saya panggilkan Bung Mardiansah Semar, betul ya? Ketua Umum Rampai Nusantara. Bung Mardiansah ini pertama kali untuk hadir di Rakyat Bersuara dan kita jarang lihat sebenarnya. Nanti kita akan bincang-bincang ke sini. Oke. Sebenarnya saya mau panggil di sebelah kiri tapi kelihatannya berkeberatan. Tapi nggak apalah. Tapi jangan di belakang. Saya panggilkan Bung Rey Rangkuti. Maju sedikit dong Bang Rey. Sini. Nggak mau di sini? Oh di sini mau. Oke. Saya pikir nggak mau. Oke. Bang Rey. Oke. Ya udah. Oke. Silakan. Ini nggak ada kubu-kubuan kok. Baik. Kita akan masuk langsung. Tanpa berlama-lama, saya ingin tanya dulu ke Bung Guntur Romli. Bung Guntur, 9 orang PDI Perjuangan akan dihastokkan. Kurang lebih begitu ya? Betul ya? Iya, sesuai yang disampaikan oleh utusan. Sesuai yang disampaikan oleh utusan. Ini
valid nih karena disampaikan live, faktual, disampaikan oleh utusan. Siapa utusannya? Jadi pertama kita mau klarifikasi dulu Mas Aiman, ya, biar nggak rame. Ya, silakan. Jadi ini kan memang dari pernyataannya Bang Deddy Sitorus, ya. Kemudian yang kita tonton tadi juga Pak Jokowi bereaksi dan menurut kami itu reaksinya berlebihan sebelum mengecek apa yang disebut dengan pernyataannya Bang Deddy Sitorus. Soal utusan itu, Bang Deddy Sitorus tidak pernah bilang bahwa Jokowi mengirim utusan atau itu utusannya Jokowi. Karena kalau kalimat itu yang keluar ada konsekuensi hukum di situ. Tapi yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus adalah pada tanggal 14 ada utusan yang datang dan pesannya adalah sekjen itu harus mundur dari jabatannya Mas Hasto atau dia akan ditersangkakan dengan kasus Harun Masiku. Oke. Yang kedua, Jokowi jangan dipecat. Itu tanggal 14 Desember ya. 2024 ya. 2024. Oke. Terus yang ketiga, ada 9 dari kader PDI Perjuangan yang menjadi target. Jadi sampai di sini kita clear dulu nih. Nggak ada sebut Jokowi ngirim utusan atau utusan Jokowi. Tapi ada utusan yang 3 pesannya seperti itu. Kalau utusan kan pasti ada subjeknya, utusan itu kan objek. Siapa subjeknya? Ya, ketika Bang Deddy juga ditanya ya biar dia ketemu. Kalau Pak Jokowi memang mau tahu siapa Akan utusannya, diberitahu katanya. dia akan sampaikan. Dan dari yang disampaikan Bang Deddy itu juga adalah itu juga dari lembaga atau orang yang berwenang lah ya, bukan namanya ecek-ecek orang datang cuma mau gosip enggak, tapi benar-benar ketika dia datang ya ucapannya benar-benar didengar dan diperhatikan. Nah, tetapi yang ingin dijelaskan oleh Bang Deddy adalah waktu itu adalah konteks politik kasusnya Mas Hasto. Karena secara sekuensi waktu 14 Desember itu utusan datang, 16 Desember pemecatan Jokowi dan 26 anggota PDI waktu itu ya. Kemudian tanggal 18 tiba-tiba ada laporan perkembangan kasus Mas Hasto di KPK. Kasus yang sudah 5 tahun tiba-tiba muncul kembali. Tanggal 20 itu pelantikan komisioner KPK yang diseleksi dan dipilih oleh Jokowi. Tapi kemudian dilantik oleh Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo hanya melantik. Tanggal 20 sore itu sudah gelar perkara. Seakan-akan tugas pertama dari komisioner KPK yang baru adalah menggelar perkara kasusnya Mas Hasto. Nah, kita heran. Kok yang langsung menjadi target adalah kasusnya Mas Hasto, padahal Mas Hasto itu bukan pejabat publik, tidak ada kerugian negara di situ, padahal banyak kasus-kasus korupsi yang lain yang lebih besar, yang lebih banyak merugikan negara. Kemudian tanggal 23, ini secara cepat nih, tiba-tiba sprindik sudah keluar, Mas Hasto tersangka. Dan sprindik itu sudah bocor kemana-mana, termasuk juga media. Kami juga memperoleh informasi tersangkanya Sekjen PDI Perjuangan dari media. Tanggal 24 sore atau siang baru diumumkan secara resmi Mas Hasto sebagai tersangka. Ini cerita tentang konteks politik. Nah, kemudian apa yang mau disampaikan juga adalah ketika konferensi pers waktu itu yang Bang Deddy menyampaikan itu kan 2 hari sebelum sidang pertama, hari Jumat kemarin. Nah, kami itu sudah membaca dakwaan dari jaksa KPK. Dan kami semakin yakin ketika membaca dakwaan bahwa ini bukan kasus hukum. Ini adalah kasus politik. Kenapa? Karena dakwaan jaksa itu sangat lemah, bahkan di situ banyak memanipulasi kesaksian dan fakta pengadilan. Contohnya? Contoh. Pertama, kesaksian Nur Hasan dalam dakwaan jaksa yang menyuruh dia menelpon Harun Masiku adalah Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Padahal Nur Hasan dalam pengadilan tahun 2020 sudah menyatakan yang menyuruh dia adalah 2 orang berbadan tegap yang datang ke tempat dia. Itu pertama. Yang kedua, dalam dakwaan jaksa, Kusnadi dianggap atau disuruh oleh Mas Hasto menenggelamkan HP. Padahal Kusnadi dalam sidang pra-peradilan sebelumnya sudah mengatakan
Tidak ada kata HP ya di masalah tenggelamkan itu. Karena dia sedang menenggelamkan, sedang menghanyutkan, melarung baju. Sedang istilahnya ritual buang sial. Kemudian yang paling menurut saya fatal juga adalah, dan ini sudah dijelaskan oleh Febri Diansah, mantan jubir KPK yang juga bergabung dalam penasihat dari Hasto Kristianto, adalah ada fakta di 2 dakwaan jaksa sebelumnya tahun 2020 baik kepada Wahyu Setiawan dan juga Agustiani Tio yang pertama, kemudian yang kedua kepada Saiful Bahri, bahwa uang 400 juta di dakwaan jaksa yang lama itu berasal dari Harun Masiku. Tiba-tiba di dakwaan jaksa yang baru saat ini uang 400 juta dibilang dari Hasto Kristianto. Nah pertanyaannya kata Febri, bagaimana mungkin dari sebuah lembaga yang sama memberikan fakta yang berbeda? Tahun 2020 uangnya dari Harun Masiku, tahun 2025 tiba-tiba uangnya dari Hasto Kristianto. Bagaimana mungkin katanya jaksa bisa mengubah-ubah seperti itu soal sumber uang. Nah ini yang kita sebut ternyata ketika kita melihat membaca dakwaan jaksa KPK sangat lemah, kami semakin yakin bahwa kasus ini bukan kasus hukum tapi kasus politik. Karena secara waktu ini sudah 5 tahun, Mas Hasto bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara. Uang yang juga yang disangkakan, yang didakwakan adalah 600 juta, Mas Hasto dituduh menjadi 400 juta. Dan dakwaan jaksa sebenarnya bertentangan dengan yang sudah didakwakan dan kasus ini sudah selesai pada tahun 2020. Oke. Begitu, Mas. Sebenarnya sederhana kalau dilihat ini ya. Nanti saya akan tanyakan. Sederhana. Ada 2 hal yang menjadi tudingan. Yang pertama timeline-nya. Dari utusan datang, Hono Coroko ada utusan datang ya. Ada utusan datang gitu ya. Lalu kemudian timeline-nya cepat banget. Ekspres, kilat untuk penetapan Mas Hasto tersangka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi dakwaannya banyak yang berbeda dari pernyataan-pernyataan pada sidang sebelumnya. Ada komentar soal ini? Ya, kalau memang ada orang-orang yang mengaku tadi itu dikatakan, artinya kan dia katanya bisa... Soal timeline dulu deh, soal waktu dulu nih. Ketika ada tadi pimpinan KPK belum terpilih, kemudian ada pertemuan, ada yang katanya utusan. Ya, tadi sepakat dengan Mas Aiman, ketika katanya adalah utusan, berarti kan ada yang mengutus. Ya kan? Dan orang ini adalah pembawa pesan. Kalau kita zaman kerajaan dulu ya, telik sandi gitu ya. Jadi ketika ada orang utusan kemudian dia mengatakan bahwa nanti Hasto akan tersangka, ya, saya pikir justru harusnya saat itu laporkan saja orang ini kepada KPK. Jangan-jangan hanya membawa nama KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan proses yang terjadi di KPK. Tadi dikatakan bahwa kok ini pimpinan baru langsung kemudian menetapkan Hasto sebagai tersangka. Loh, pimpinan baru ini kan dia ya tentu akan ya mencari laporan dari penyidik-penyidiknya. Kasus apa yang kemudian ya kalian sedang kerjakan? Semuanya pasti dipanggil gitu kan, nggak hanya Pak Hasto gitu kan. Kemudian mereka akan melakukan gelar perkara di pimpinan. Ya ketika kemudian kasusnya Pak Hasto yang kemudian naik menjadi tersangka dan pimpinan KPK bulat loh, 5-0 loh. Ya artinya tidak ada satupun dissenting opinion di antara mereka. Berarti kan 2 alat buktinya terpenuhi. Ada permasalahan bahwa kenapa di tahun 2020 sampai dengan 2025 ya kan bukti berkembang, nggak mati ya terhadap suatu peristiwa. Misalnya ada peristiwa pembunuhan, waktu itu pelakunya hanya 3 yang terungkap, udah ingkrah lagi. Tiba-tiba ada bukti baru, wah ternyata nggak hanya 3 orang itu saling menutupi, ternyata ada keempat. Kan nggak masalah Mas, yang penting pertama buktinya nggak diada-adakan, ya keterangan saksinya benar. Jadi saya melihat ya narasi-narasi misalnya bahwa ini adalah korban, ini kasusnya suap menyuap loh. Suap menyuap dua-duanya adalah pelaku. Kemudian tidak ada kerugian keuangan negara. Loh, kasus korupsi itu ada 7 bentuk ya. Mulai dari merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan. Seperti itu. Soal kemudian pada hari pertama yang dilidik dan kemudian sidik adalah kasus Hasto Kristianto. Nah, itu kan prosesnya kan penyidik sedang melakukan penyidikan kasus Harun Masiku. Ya, kemudian oleh pimpinan KPK diminta untuk melakukan gelar perkara.
Oke. Nah, ketika gelar perkara itu nanti penyidik ya, tadi sering saya sampaikan, penyidik itu nggak sendirian dengan pimpinan. Ada deputi penindakan, ada direktur penyidikan, direktur penyelidikan, direktur penuntutan, ada jaksa. Berlapis. Berlapis ya. Jadi tidak mungkin mereka akan saling menutupi seperti itu. Nggak akan mungkin bisa itu? Nggak akan mungkin bisa. Tapi tadi saya katakan ya, bahwa kalau misalnya di KPK ya, megang pimpinan, belum tentu anak buahnya terima. Saya permasalahan misalnya kasus Formula E, itu yang paling nyata. Oke. Ya, walaupun berkali-kali. Yang menyebut waktu itu sempat Anies Baswedan waktu itu. Iya, walaupun berkali-kali ya ekspos gitu ya. Ya ketika misalnya Pak Anies nggak ada alat bukti yang cukup ya, ya nggak akan bisa jadi tersangka. Berapapun pimpinan dari zaman Firly ya, termasuk zaman sekarang gitu ya. Ketika memang orang di KPK kalau terkait dengan penegakan hukum. Ini menarik nih, kasus Formula E. Berarti kan dipaksakan waktu itu kan? Ada yang pesan. Tapi kan nggak jadi naik. Pertanyaan saya begini, ada yang pesan dong berarti? Loh, tadi saya katakan kalaupun ya ada yang mengatakan bisa memesan dan sebagainya, ya ketika nggak ada alat bukti, mau 1000 kali gelar perkara. Jangan kalaupun, ada berarti. Kenapa? Pernyataannya harusnya ada dong, karena kan dipaksakan. Enggak, kan penyelidikan itu kan pasti kan ada gelar. Ya. Formula E emang ada gelar penyelidikan. Ya. Pak Anies pun sempat diperiksa kan. Tapi ketika digelar ya nggak ada ketemu. bukti, nggak ketemu ya nggak mau meskipun berkali-kali. Meskipun berkali-kali gitu. Artinya kan ada yang memesan. Nggak, saya nggak tahu kalau ada yang memesan ya. Tapi memang kita sering ya berkali-kali juga sering gitu. Tapi sekali lagi nggak naik alat buktinya seperti itu. Nah, maksud saya ini yang saya cocokkan dengan Pak Hasto ya. Kalau Pak Hasto buktinya kan cukup, makanya dia naik. Kalau misalnya ini adalah pesanan bahwa wah ini adalah oposisi gitu ya, maka kemudian kita tersangkakan, nggak nyambung dengan kasusnya Pak Anies yang Formula E. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Ya, ketika kami membaca dakwaan jaksa, kami juga mencari apa yang disebut dengan tuduhan-tuduhan di situ. Makanya saya sebut tadi ini banyak tuduhan yang memanipulasi kesaksian dan juga fakta-fakta pengadilan. Kalau mau bicara pengembangan perkara, kita harus baca putusan nomor 28 tanggal 24 Agustus tahun 2020. Terdakwanya adalah Wahyu Setiawan dan Agus Tianitio. Di situ sudah jelas bahwa uang 400 juta dan 850 juta itu dari Harun Masiku. Kalau mau pengembangan perkara adalah nama-nama yang disebut dalam putusan itu yang belum tersentuh hukum. Pertama adalah Harun Masiku, yang sampai sekarang dia adalah DPO. Itu dulu yang harus dihadirkan dan didatangkan kalau bicara pengembangan perkara. Yang kedua, ini yang lebih penting menurut saya. Dalam putusan tersebut, putusan nomor 28, Wahyu Setiawan tidak hanya menerima uang dari Saiful Bahri, dari Harun Masiku, tapi dari namanya Rosa Muhammad Tamrin yang waktu itu adalah sekretaris KPUD Papua Barat. Bahkan kasus ini itu dimulai dari penyadapan KPK terhadap Wahyu Setiawan yang waktu itu sedang berbicara soal uang suap ya dengan Rosa Muhammad Tamrin. Dalam putusan itu jelas bahwa Rosa Muhammad Tamrin datang kepada Wahyu Setiawan, kemudian bicara soal orang Papua Barat harus menjadi komisioner KPUD di Papua Barat. Kemudian Wahyu Setiawan bilang siapkan uangnya, dan uang itu disebutkan oleh Rosa Muhammad Tamrin berasal dari Domingus Mandacan, Gubernur Papua Barat. Itu ada dalam putusan itu. Sampai sekarang pertanyaan saya, kenapa Rosa Muhammad Tamrin tidak pernah dipanggil, tidak pernah dihukum, tidak pernah divonis? Apakah dia menyetor uang ke KPK sampai dia nggak diselidiki? Apakah tidak ada intervensi politik sehingga dia tidak dipanggil, tidak diproses, ya kan? Kenapa yang diproses hanya orang PDI Perjuangan, Saiful Bahri dan Harun Masiku? Padahal sudah terbukti Rosa Muhammad Tamrin menerima uang dari Domingus Mandacan 500 juta yang ditransfer dari uangnya kepada rekening istri adik sepupunya Wahyu Setiawan, dan terbukti di pengadilan bahwa dia memberikan uang suap. Pertanyaannya, kok Rosa Muhammad Tamrin tidak dipanggil, tidak diproses hukum oleh KPK? Itu menurut saya. Saya lebih tertarik sebenarnya kalau soal kasus ini, bukan konstruksinya. Tadi saya tertarik untuk kemudian lebih menggali lebih dalam. Formula E berkali-kali dipaksakan. Kalau Formula E berkali-kali dipaksakan, artinya ada yang memaksakan. Seperti halnya utusan, ada yang mengirim. Siapa yang memaksakan?
Dan apa tujuannya? Dan apakah ini artinya KPK tidak bebas dari pesanan? Karena akhirnya kemudian gelar perkara berkali-kali, betul? Berapa kali waktu itu? Formula E? Nanti kita bongkar. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya, Aiman Wicaksono. Kita kembali setelah jeda.